Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Selvino Putri Siregar dari Pendidikan Antropologi kelas B reguler 2019. Nah, di sini saya akan membahas mengenai satu fakta dengan menggunakan 4 teori. Nah, kali ini saya mengambil satu contoh kasus, yaitu mengenai tradisi kunjungan pada etnis Jawa. Apa sih yang namanya kunjungan tersebut? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kunjungan adalah pemberian hadiah. Pemberian hadiah ini berupa makanan sewaktu punya hajat. Menurut salah satu seorang tokoh masyarakat, kunjungan adalah suatu tanda penghormatan yang diberikan kepada tokoh masyarakat, orang-orang yang dituakan di daerah tersebut, serta kerabat dari orang-orang yang mengadakan pesta. Sebagai tanda bahwa penghormatan tersebut berupa apa? Berupa makanan-makanan yang dimasukkan ke dalam keranjang atau disebut dengan rantang. Lalu, kunjungan ini akan diantarkan kepada orang-orang yang sudah ditentukan tadi. Nah, di samping mengantarkan makanan, juga untuk memberitahu dan meminta doa restu untuk mengadakan pesta pernikahan. Nah, sekarang kita akan melihat satu fakta tadi mengenai tradisi kunjungan dalam kacamata teori antropologi klasik, yaitu teori Marcel Mauss, di mana Marcel Mauss mengungkapkan bahwa pemberian pada hakikatnya merupakan sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain bersifat timbal balik atau tidak cuma-cuma. Sesuatu yang diberikan itu diharapkan kembali imbalannya. Dengan kata lain, setiap pemberian adalah bagian dari sistem tukar-menukar atau disebut dengan resiprositas. Nah, resiprositas ini akan mempengaruhi kehormatan dari si penerima dan si pemberi. Sistem tukar-menukar dalam pemberian ini biasanya akan dikembalikan dengan cara atau melalui kegiatan tertentu yang berlangsung secara turun-temurun. Nah, menurut Mauss, hakikat untuk saling memberi akan memberikan rasa yang mendorong penerima untuk mengembalikan. Mengembalikan apa? Mengembalikan pemberian dengan sesuatu yang lebih yang diberikan oleh si pemberi, sehingga akan menunjukkan kedudukan serta kehormatan dari kedua belah pihak. Jadi, tidak ada pemberian yang tidak menuntut imbalan kepada pihak pemberi. Bagaimana dapat diungkapkan pada tradisi kunjungan saat acara pernikahan pada etnis Jawa? Kunjungan sebagai salah satu bentuk cara mengundang masyarakat agar datang ke acara pesta, di mana pemberian ini nantinya tanpa disadari memiliki konsekuensi, yaitu berupa balasan dari orang yang menerimanya. Balasan yang diterima oleh orang yang memiliki pesta biasanya berupa uang, di mana uang ini nantinya diberikan oleh orang-orang yang telah menerima kunjungan. Uang ini akan dimasukkan ke dalam amplop dan dituliskan nama si pemberi pada salah satu sisinya. Nominal dari uang tersebut biasanya berkisar 50 sampai dengan 200 ribu, bahkan bisa juga lebih. Kewajiban untuk membalas kunjungan yang diterima tidaklah ada aturannya di masyarakat. Namun, bagi masyarakat hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan. Ketika apa yang diharapkan tidak sesuai dengan yang diterima, maka akan ada sesuatu tindakan atau respon yang muncul, seperti perasaan tidak senang yang nantinya dapat mempengaruhi hubungan antar masyarakat itu sendiri. Berikutnya kita akan melihat dari kacamata teori modern. Di sini saya mengambil teori interpretasi simboliknya Clifford Geertz, di mana beliau mengungkapkan bahwa definisi kebudayaan sebagai suatu sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol, yang dengan makna dan simbol tersebut individu mendefinisikan dunia mereka, mengekspresikan perasaan-perasaan mereka, dan mereka membuat penilaian mereka dengan simbol. Suatu pola makna-makna yang ditransmisikan secara historis yang terkandung dalam bentuk simbolik, yang melalui bentuk-bentuk simbolik tersebut manusia berkomunikasi, memantapkan dan mengembangkan pengetahuan mereka mengenai dan bersikap terhadap kehidupan. Nah, menurut Clifford Geertz, dengan memandang pada tradisi kunjungan etnis Jawa ini merupakan
simbol penghormatan kepada orang yang disegani dan kerabat terdekat. Selain itu, juga setiap simbol yang ada dalam tradisi kunjungan pernikahan pada dasarnya memiliki makna. Namun, masyarakat setempat tidak memaknainya dengan sakral. Hanya menjadi bagian penting dan akan kurang jika kunjungan pernikahan ini tidak dilaksanakan. Simbol yang selalu ada yakni nasi putih, yang mana nasi putih ini memiliki arti untuk mewujudkan kesucian. Yang kedua ada sayur podomoro, memiliki arti agar yang diundang datang ke acara hajatan tersebut. Berikutnya ada apa? Ada mie kuning. Mie kuning ini sebagai bentuk simbol melambangkan panjang rezekinya. Lalu ada telur macam yang artinya orang Jawa boleh luarnya jelek namun dalamnya tetap putih. Lalu ada daging, di mana daging ini menyimbolkan rasa hormat kepada sesepuh dan orang-orang yang dituakan. Ada jenang ataupun wajik yang berwarna hitam serta putih, di mana ini memiliki arti bahwa setiap orang itu sama dan diperlakukan dengan baik, karena orang Jawa lebih mementingkan silaturahmi. Selanjutnya masuklah kita kepada teori yang ketiga dalam memandang tradisi kunjungan pada etnis Jawa, yaitu teori dari Axel Honneth mengenai teori pengakuan, di mana Axel Honneth ini merupakan murid dari Habermas. Justru yang membahas cukup berbeda dengan gurunya. Dia membahas mengenai pengakuan identitas. Honneth melihat bahwa setiap orang membutuhkan pengakuan dari orang lain. Berangkat dari pemikiran Hegel, Honneth mengklasifikasikan 3 elemen utama pengakuan, yaitu cinta, penghormatan, dan juga penghargaan. Honneth menyatakan bahwa jika seseorang tidak mendapatkan pengakuan dari orang lain, maka orang tersebut akan merasa dihormati atau respect. Jika tradisi kunjungan ini dilihat dari kacamata teori kritis Axel Honneth, bahwa ada pengakuan dalam tradisi ini, kita dapat melihat dalam tradisi ini tidak semua orang menerima kunjungan. Hanya ada orang-orang terdekat, orang-orang yang disegani dan dituakan saja yang mendapatkan kunjungan jika ada acara pernikahan. Nah, kunjungan ini sebagai bentuk pengakuan dari orang yang mengadakan acara serta bentuk penghormatan kepada orang yang menerima kunjungan. Dalam hal ini pula, sumbangan dari penerima kunjungan akan berbeda dengan balasan dari orang yang hanya diundang dengan menggunakan kartu undangan saja. Ada teori yang keempat, yaitu teori postmodernisme. Di sini saya mengambil teori strukturasi Anthony Giddens, di mana struktur dijelaskan adalah aturan dan sumber daya atau seperangkat relasi transformasi terorganisasi sebagai kelengkapan dari sistem-sistem sosial. Sistem adalah relasi-relasi yang diproduksi di antara para aktor atau kolektivitas yang terorganisasi sebagai praktik-praktik sosial reguler. Menganalisis strukturasi dari sistem-sistem sosial berarti mempelajari cara-cara bagaimana suatu sistem yang tertanam dalam aktivitas-aktivitas aktor tertentu yang berpegang pada aturan-aturan dan sumber daya dalam beragam konteks tindakan yang direproduksi dalam interaksi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka adapun konsep dari teori strukturasi Anthony Giddens, yang pertama itu ada yang namanya kesadaran diskursif. Apa sih kesadaran diskursif ini? Ini merupakan kesadaran berdasarkan dari pemikiran kita sendiri. Yang kedua, ada kesadaran praktis. Ini kebalikan dari kesadaran diskursif, yang mana berupa kesadaran berdasarkan yang diinginkan si pemilik struktur. Pada tradisi kunjungan, ada yang namanya balasan. Untuk membalas kunjungan tersebut, jika kita memakai pandangan teori strukturasi Anthony Giddens, ada yang namanya kesadaran praktis. Yang dimaksud kesadaran praktis yaitu berupa kesadaran berdasarkan yang diinginkan si pemilik struktur dalam keadaan apapun tanpa disadari. Karena kita telah menerima kunjungan tadi, maka ada kewajiban kita untuk membalasnya. Ketika kita tidak dapat hadir pun, balasan dari kunjungan yang berupa uang dapat kita titipkan kepada kerabat dekat kita yang akan hadir ke acara pernikahan tersebut. Nah, pada kesadaran praktis ini, kita
tidak datang, maka kita khawatir. Kita khawatir dengan penilaian orang jika kita tidak membalasnya. Namun, ketika seseorang merasa bahwa tidak mampu membalas lebih kepada si pemberi kunjungan karena kesulitan ekonomi ataupun hal lainnya, dia tidak memaksakan diri untuk hadir. Inilah yang dinamakan dengan kesadaran diskursif. Demikianlah pemaparan saya mengenai satu fakta dengan menggunakan 4 teori. Jika ada kesalahan penyampaian dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.